Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Hansel Sebastian. NIM saya 270227282. Dan di dalam video ini saya akan menjelaskan final project saya untuk mata kuliah Big Data Infrastructure dan Teknologi. Oke, jadi untuk final project ini itu kita dikasih dua option untuk tesnya. Aku pilih option pertama yaitu untuk design cloud architecture-nya. Nah, jadi description-nya itu pilih salah satu specific case atau topik dan design cloud architecture system tersebut. Nah, outputnya itu adalah diagram arsitektur, habis itu laporan akhir yang berisi latar belakang, penjelasan topik yang diambil, penjelasan diagram secara general, dan penjelasan spesifik tiap komponen arsitekturnya, dan ini semua dijelaskan melewati video. Oke, jadi case-nya aku pilih itu untuk highly available e-commerce website application ya. Nah, untuk latar belakangnya itu platform e-commerce kan sering mengalami lonjakan traffic yang tidak terprediksi pada saat event promosi. Seperti hari belanja online nasional atau misalnya kayak yang kita lihat di Tokopedia atau Shopee, misalnya kayak 5.5 atau 7.7. Nah, jika menggunakan server tradisional, website-website e-commerce ini pasti akan beresiko down. Oleh karena itu, saya usulkan sebuah rancangan cloud architecture menggunakan AWS yang memiliki ketersediaan tinggi dan skalabilitas otomatis untuk memastikan transaksi pengguna tetap lancar 24/7. Nah, oke, jadi requirement untuk case ini itu udah pasti pertama ketersediaan tinggi dan tahan gangguannya ya. Jadi kan sistemnya tuh harus sanggup beroperasi 24/7. Habis itu arsitekturnya tuh juga yang tahan terhadap kegagalan perangkat keras. Nah, untuk dua, itu harus skalabilitas otomatis. Jadi infrastruktur komputasi itu harus mampu untuk menyesuaikan kapasitas secara dinamis untuk merespon beban traffic e-commerce yang sangat fluktuatif, apalagi kalau lagi peak hours atau apalagi kayak jam-jam tertentu ya. Habis itu untuk nomor tiga, performa cepat dan akses data optimal. Itu low latency dan caching. Nah, aplikasi itu kan membutuhkan waktu respons yang sangat singkat agar pengguna dapat mencari produk dan bertransaksi tanpa lag. Nah, nomor 4, penyimpanan aset dan berbagi file. Nah, ini storage requirement. Jadi aset konten tuh kayak statis atau kayak yang gambar dan antar muka web yang UI/nya itu memerlukan layanan penyimpanan eksternal yang terdistribusi agar waktu loading itu lebih cepat. Jadi mereka udah di preload. Nah, untuk nomor 5, keamanan jaringan terisolasi. Jadi akses menuju server aplikasi dan database harus disembunyikan secara ketat dalam jaringan privat agar terhindar dari ancaman internet publik seperti hacking atau phishing DKK ya. Oke, next. Nah, sekarang ini adalah beberapa komponen yang saya pilih dan penjelasan dan justifikasinya. Pertama, sudah pasti kita butuh DNS ya. Makanya kita akan pakai Amazon Route 53 sebagai DNS untuk menghubungkan domain website ke layanan AWS-nya. Nah, habis itu kita itu bakal pakai CloudFront dan S3. Jadi CloudFront itu kan dia berfungsi sebagai content delivery network untuk mempercepat loading gambar atau UI-nya lewat caching. Nah, jadi di ini kan berguna banget buat nanti dia itu bisa di preload dan user itu lebih cepat untuk akses web kita. Habis itu S3 itu digunakan untuk penyimpanan aset statis tersebut dengan biayanya yang lebih murah. Nah, habis itu kita juga pakai VPC atau Virtual Private Cloud dengan public dan private subnetnya. Untuk keamanan lapis ganda, jadi lapisan depannya itu kan load balancer ditaruh di public, sedangkan di server, aplikasi, dan database itu disembunyikan di private subnet agar tidak bisa diakses langsung dari internetnya. Nah, habis itu next kita itu ada load balancernya dan EC2 auto scalingnya. Maaf. Jadi ALB-nya itu akan membagi trafficnya pengunjung kepada berapa server yang akan dijalanin oleh EC2. Nah, auto scaling itu kan dia itu kan bekerjanya dengan melihat trafficnya dan kalau misalnya trafficnya itu misal lagi besar, maka dia itu bisa nambahin EC2 serversnya. Nah, habis itu kalau misalnya lagi down atau lagi berkurang, kayak misalnya misal jam 1 pagi, lagi sepi-sepi gitu, dia itu akan menurunkan jumlah server biar dia itu menghemat biayanya. Nah, oke next kita itu pakai Amazon RDS juga ya.
RDS ini kan buat database relational untuk kayak menyimpan data transaksi atau usernya nanti. Jadi ini kan menggunakan multi-AZ agar jika database utamanya error, sistem langsung otomatis pindah ke standby tanpa itu ada downtime-nya sama sekali. Nah, terakhir kita itu bakal pakai Amazon Elastic Cache. Ini digunakan untuk menyimpan cache sehingga database utama tidak cepat overload. Oke? Nah, sekarang ini diagram arsitekturnya. Oke, jadi pertama kita kan ada users di sini di atas. Nah, dia itu lewat Amazon Route 53 di sini dan dia itu ada terbagi dua. Ini untuk VPC-nya dan ini untuk CloudFront-nya. Ini untuk data-data yang di cache ya. Seperti ya kayak di UI yang static itu. Nah, habis itu di sini itu static website on S3 di save di DB-nya. Nah, habis itu masuk ke VPC region. Pertama dia akan masuk ke Internet Gateway, habis itu baru ke load balancer-nya pasti ya. Nah, baru dia tuh pas masuk ke Amazon EC2 auto scaling-nya, ini availability zone-nya tuh ada dua. Kenapa? Karena untuk mitigate kalau misalnya salah satunya down ya. Jadi ada line dan auto scaling kalau bisa kalau membutuhkan mereka dia itu bakal nambah lagi server-servernya. Nah, jadi dalam server ini satu, ini nih bakal ada pertama dia masuk ke private subnetnya, itu masuk ke EC2 instances pastinya. Habis itu baru dia itu pakai Elasticache untuk Memcached. Habis itu RDS buat standby instancesnya. Habis itu Amazon EFS untuk mount target. Sama pas waktu dia ke public subnetnya, dia itu pakai NAT gateway. Nah, ini nanti Amazon EFS mount target ini, dia itu bakal masuk kepada DB yang Amazon EFS ini juga buat penyimpanan. Oke, terima kasih.